bukan sekadar angka. Menelusuri perjalanan data menjadi informasi berharga. Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi saat Anda mengeklik "suka" pada postingan media sosial, membeli kopi menggunakan aplikasi, atau sekadar mencari resep di Google? Di balik setiap interaksi digital yang tampaknya sederhana, ada sebuah dunia yang bekerja tanpa henti. Dunia itu adalah dunia data. Kita sering mendengar kata data dibicarakan dalam konteks bisnis, teknologi, dan bahkan kehidupan sehari-hari. Tetapi apakah kita benar-benar memahami makna dan perjalanannya? Di permukaan, data mungkin terdengar abstrak dan teknis. Tapi pada intinya, data adalah bahasa universal alam semesta digital. Mari kita bedah konsep fundamental ini, mulai dari definisinya yang paling mendasar, proses transformasinya, hingga sistem canggih yang menggerakkan semuanya, dengan menggunakan analogi sederhana, memasak di dapur. Memahami bahan makanan dasar. Apa itu data? Secara harfiah, data adalah suatu penggambaran fakta, pengertian, atau instruksi yang dapat disampaikan dan diolah oleh manusia atau mesin. Anggaplah data sebagai bahan makanan mentah di dapur Anda. Tepung, gula, telur, dan mentega adalah data. Mereka memiliki potensi luar biasa, tetapi sendirian, mereka belum menjadi apa-apa. Sekantong tepung tidak memberitahu Anda bahwa itu akan menjadi kue yang lezat. Demikian pula dengan data. Angka 38 adalah data. Karakter A adalah data. Sebuah foto piselatet adalah data. Rekaman suara burung adalah data. Secara individual, mereka adalah fakta mentah yang kurang memiliki makna. 38 bisa berarti apa saja: suhu ruangan, usia seseorang, nomor rumah, atau jumlah produk yang terjual. Tanpa konteks, ia hanya simbol. Contoh data di sekitar kita jauh lebih beragam dari yang kita kira. Angka, harga saham, pengukuran suhu, jumlah pengikut di Instagram. Karakter alfabet, nama Anda, pesan teks yang Anda kirim, isi artikel ini. Simbol, ikon hati di Twitter, tombol play di YouTube, simbol mata uang. Gambar, foto liburan Anda, hasil röntgen medis, citra satelit bumi. Suara, lagu favorit Anda di Spotify, perintah suara kepada asisten virtual, rekaman panggilan pelanggan. Semua ini adalah data mentah. Mereka adalah bahan makanan yang menunggu untuk diproses, ditambahkan konteks, dan diubah menjadi sesuatu yang bernilai. Mereka adalah titik-titik warna pada palet pelukis yang masih membutuhkan kuas dan kanvas untuk menjadi sebuah mahakarya. Dapur digital, proses mengolah bahan makanan menjadi hidangan. Jika data adalah bahan mentah, lalu apa yang terjadi di dapur? Inilah peran dari pengolahan data. Pengolahan data adalah pengubahan atau transformasi simbol-simbol seperti nomor dan huruf untuk tujuan peningkatan kegunaannya. Dalam analogi dapur kita, ini adalah seluruh proses memasak, mencampur tepung dan gula, mengocok telur, memanggang adonan di oven, dan menambahkan hiasan. Ini adalah aktivitas magis yang mengubah bahan-bahan terpisah menjadi sebuah kue utuh yang bisa dinikmati. Tujuan utama pengolahan data adalah menambahkan makna. Ini adalah proses mengubah data mentah, raw data, menjadi informasi yang terstruktur dan bermakna. Informasi adalah data yang telah diberikan konteks. Mari kita lihat contoh sederhana dalam konteks bisnis. Data mentah, sebuah daftar angka penjualan harian, 120, 95,
150, 110, 135. Pertanyaan, apa arti angka-angka ini? Proses pengolahan data, menghitung total, 120, 95, 150, 110, 135, 610. Menghitung rata-rata, 610, 5, 122. Mengidentifikasi nilai tertinggi dan terendah, nilai tertinggi adalah 150, terendah adalah 95. Mengelompokkan, semua data berasal dari Senin hingga Jumat minggu ini. Hasil, informasi, total penjualan toko dari Senin hingga Jumat minggu ini adalah Rp610.000, dengan rata-rata penjualan harian sebesar Rp122.000. Hari Rabu adalah hari penjualan terbaik, Rp150.000, sementara Selasa adalah yang terendah, Rp95.000. Lihat perbedaannya. Dari sekadar kumpulan angka, kita kini memiliki informasi yang dapat ditindaklanjuti. Manajer toko bisa menggunakan informasi ini untuk keputusan bisnis, seperti menyiapkan lebih banyak stok pada hari Rabu atau membuat promosi khusus untuk hari Selasa. Kegunaannya telah meningkat secara drastis. Proses pengolahan ini bisa mencakup banyak aktivitas, mengumpulkan, membersihkan, menghapus data yang salah, mengelompokkan, menyortir, menghitung, meringkas, dan memvisualisasikan data ke dalam grafik atau diagram. Perangkat dapur modern. Mengenal sistem pengolahan data sekarang, dapur modern tidak hanya terdiri dari satu orang dengan satu sendok. Ia dilengkapi dengan oven, mixer, timbangan digital, dan resep yang terstruktur. Ini adalah analogi sempurna untuk sistem pengolahan data. Sistem pengolahan data adalah sistem yang melakukan pengolahan data. Sistem ini bukanlah satu entitas tunggal, melainkan sebuah ekosistem terintegrasi yang terdiri dari beberapa komponen utama. Hardware, perangkat keras ini adalah peralatan dapur fisik. Komputer, server, hard drive, smartphone, sensor IoT, dan scanner. Mereka adalah mesin yang menangkap, menyimpan, dan mengeksekusi instruksi data. Software, perangkat lunak ini adalah resep masakan. Program aplikasi seperti Microsoft Excel, sistem manajemen database, seperti MySQL, perangkat lunak akuntansi, hingga algoritma kompleks di balik mesin rekomendasi Netflix. Software memberitahu hardware apa yang harus dilakukan dengan data. Prosedur ini adalah langkah-langkah memasak. Aturan dan instruksi tentang bagaimana data harus dikumpulkan, diproses, dan disimpan. Contohnya adalah protokol input data, jadwal pencadangan, atau aturan validasi entry. People, manusia ini adalah koki. Pengguna sistem, analis data, programmer, dan manajer yang memberikan input, menginterpretasikan output, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang dihasilkan. Sebuah sistem pengolahan data penjualan yang digunakan oleh toko e-commerce besar, misalnya, adalah sistem yang sangat kompleks. Ia menggabungkan hardware, server cloud, software, aplikasi web dan database, prosedur, alur cekode dari keranjang hingga pembayaran, dan orang, tim analis yang memantau tren penjualan dan tim IT yang memastikan sistem berjalan lancar. Contoh lainnya adalah sistem pengolahan data pegawai di sebuah perusahaan. Sistem ini mengotomatiskan proses dari rekrutmen, mengolah data pelamar, mengelola kehadiran, memproses data log fingerprint, menghitung gaji, mengolah data jam kerja dan komponen gaji, hingga mengevaluasi kinerja. Semua ini dimungkinkan oleh sebuah sistem yang terintegrasi.
Mengapa semua ini penting? Dari informasi hingga aksi jadi, kita memiliki bahan makanan, data, kita memasaknya menjadi hidangan, informasi, menggunakan dapur modern, sistem. Lalu apa? Mengapa repot-repot melakukannya? Karena tujuan akhir dari informasi bukan sekadar diketahui, tetapi untuk ditindaklanjuti. Perjalanan ini menciptakan hierarki nilai, data informasi insight aksi keputusan data. Situs web Anda mendapat 10.000 kunjungan hari ini. Informasi, 70% kunjungan berasal dari media sosial, dan halaman yang paling banyak dilihat adalah artikel, panduan pemula fotografi. Insight, wawasan, audien kami sangat tertarik dengan konten edukasi tentang fotografi, dan media sosial adalah saluran pemasaran kami yang paling efektif. Aksi, tindakan, kita harus membuat lebih banyak panduan pemula, membuat video tutorial, dan mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk iklan di Instagram dan TikTok. Tanpa proses ini, bisnis akan beroperasi dalam kegelapan, ilmuwan akan kesulitan menemukan pola, dan kita sebagai pengguna tidak akan mendapatkan pengalaman personalisasi yang kita nikmati hari ini. Seperti rekomendasi lagu di Spotify atau iklan produk yang relevan di Facebook. Lebih jauh lagi, seluruh revolusi kecerdasan buatan, AI, dan machine learning dibangun di atas fondasi ini. Model AI belajar dengan memproses volume data yang sangat besar untuk menemukan pola-pola halus yang tidak mungkin bisa dilihat oleh manusia. Kesimpulan, menjadi PK di tengah lautan data bukanlah monster teknis yang membingungkan. Ia adalah bahan mentah, pilar fondasi dari dunia digital kita. Memahami perjalanannya, dari fakta mentah yang sepele menjadi informasi yang bermakna melalui proses transformasi dalam sebuah sistem, adalah bentuk literasi dasar di abad ke-21. Setiap kali Anda berinteraksi dengan teknologi, Anda menjadi bagian dari siklus ini. Anda menciptakan data tersebut diolah oleh suatu sistem, dan Anda kembali menerima informasi atau layanan yang dipersonalisasi dari hasilnya. Jadi, lain kali Anda menikmati layanan streaming yang tahu persis film yang Anda sukai atau menggunakan aplikasi navigasi yang memprediksi kemacetan, luangkanlah sejenak untuk mengagumi dapur digital yang bekerja di balik layar. Semuanya dimulai dari sebuah titik data mentah yang diolah penuh makna untuk menyajikan kita hidangan informasi yang tidak hanya berguna, tetapi seringkali juga luar biasa. Apa contoh data mentah yang Anda temui hari ini? Dan menurut Anda bagaimana ia diolah untuk menjadi bermanfaat bagi Anda?